Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan inovasi dan perancangan produk 2-in-1 Eyelash Color Mascara. Sebelumnya perkenalkan, saya Mila Kamelia Matmi. Saya Zahwa Asfinabila. Saya Regita Cahyani. Saya Ferd Alawari. Tujuan dari produk ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alat makeup. Kedua, untuk menciptakan produk yang praktis dan hemat waktu, dan menawarkan nilai inovatif dan diferensiasi di pasar kecantikan. Selanjutnya yaitu ada empathy map. Yang pertama itu ada what do they think and feel. Apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan. Pertama, mereka merasa kesal kalau hasil lentik cepat turun. Terus, mereka ingin tampil rapi dan percaya diri setiap hari. Setelah itu, khawatir alat bisa merusak bulu mata atau menimbulkan iritasi. Dan menganggap efisiensi waktu sangat penting, seperti butuh alat cepat dan aman. Selanjutnya itu ada what do they see. Mereka merasa produk maskara refill masih jarang tersedia. Selain itu, desain alat kadang tampak besar dan tidak travel friendly, atau kadang karena terlalu besar tidak ramah untuk dibawa pepergian. Dan selanjutnya ada influencer kecantikan menunjukkan hasil lentik alami tapi sulit ditiru. Mungkin beberapa dari mereka sering melihat influencer di sosial media yang mempromosikan produk kecantikan, tetapi setelah dicoba ternyata produk kecantikan tersebut tidak sesuai realitanya dan tidak sesuai dengan apa yang dipasarkan. Selanjutnya yaitu ada what do they say and do, yaitu mereka sering mengganti produk karena kurang tahan lama dan mengeluh saat menjepit susah digunakan atau bikin bulu mata patah. Terus selanjutnya yaitu ada what do they hear. Mereka berkata rekomendasi dari teman atau beauty vlogger tentang alat pelentik terbaik. Selanjutnya datang komentar negatif soal alat yang bikin bulu mata cepat rontok. Selain itu juga informasi bahwa produk isi ulang bisa lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Selanjutnya itu ada pain and gain. Pertama dari sisi painnya dulu, yaitu kekhawatiran atas produk tidak diterima di pasaran, tidak cocok untuk semua pengguna atau segmented, produk tidak bertahan lama atau tren hanya sebentar, kalah saing dengan produk atau inovasi yang serupa yang muncul dan beredar di pasaran. Maskara cepat kering atau menggumpal. Selanjutnya hasil lentik tidak tahan lama. Refill sulit dipasang. Selain itu, alat cepat rusak atau langgar setelah pemakaian beberapa kali. Dan penjepit sulit digunakan atau bikin sakit di kelopak mata. Dan yang terakhir dari empathy map yaitu ada gain, di mana dari gain ini bisa menguntungkan dari segi dapat membuka peluang untuk pasar yang lebih segmented, alias bisa membuka jangkauan yang lebih luas. Selain itu mempermudah pengguna aktif maskara dan eyelash curler. Proses penjepitan cepat dan praktis, dan juga maskara bisa diisi ulang. Baik, selanjutnya di tahap pertama yaitu perencanaan Voice of Customer atau VOC. Yang pertama ada apa alasan utama Anda menyukai bulu mata yang lentik, lalu bagaimana pendapat Anda tentang alat makeup yang praktis dan tidak memakan tempat di tas, lalu apakah Anda tertarik menggunakan penjepit bulu mata yang sudah include dengan maskara, dan seberapa penting keberadaan maskara bagi Anda dalam mendapatkan hasil jepitan bulu mata yang maksimal. Lalu di tahap kedua ada pengumpulan dan analisis data VOC dengan kutipan pengguna. Yang pertama yaitu aku suka bulu mata yang lentik tapi malas membawa alat makeup yang banyak. Dengan observasi catatannya, pengguna sering terburu-buru ingin alat yang ringkas dan multifungsi. Lalu indikasi kebutuhannya yaitu kepraktisan dan efisiensi penggunaan. Lalu ada kutipan pengguna yang kedua, pengen alat yang gak makan tempat di tas tapi tetap aman dan gak belepotan. Dengan observasi catatan, produk make up sering tumpah di tas atau kotor saat dibawa bepergian. Dan indikasi kebutuhannya, desainnya compact, aman, dan higienis. Lalu ada kutipan pengguna yang ketiga, kalau maskaranya bisa diisi ulang pasti lebih hemat dan gak buang wadah terus. Dengan observasi catatan, pengguna sadar akan limbah kosmetik dan ingin solusi hemat. Dan indikasi kebutuhan fitur isi ulang, refillable dan ramah lingkungan. Lalu ada kutipan pengguna yang terakhir yaitu kalau lupa bawa maskara, hasil jepitannya kurang bagus. Dengan observasi catatan, maskara dan penjepit biasanya dibawa terpisah
serta rawan tertinggal. Dan indikasi kebutuhannya yaitu kombinasi fungsi jepit dan maskara dalam satu alat. Selanjutnya ada tahap 3 yaitu pengelompokan dan sintesis atau affinity mapping. Dengan kelompok kebutuhan yang pertama yaitu kepraktisan, alat tersebut dapat menjepit dan mengaplikasikan maskara secara bersamaan, lalu menghemat waktu saat berdandan. Kategori tersebut dikategorikan fungsional. Lalu yang kedua, dengan kelompok kebutuhan efisiensi dan portabilitas. Desain harus ringkas, berikut mudah dibawa kemana saja tanpa memakan tempat di tas. Kategori tersebut yaitu functional atau convenience. Lalu yang ketiga, kelompok kebutuhan higienis dan keamanan. Maskara tersimpan di dalam alas tertutup, juga mencegah belepotan dan kontaminasi, termasuk kategori safety. Lalu yang keempat, ada kenyamanan penggunaan. Gagangnya harus ergonomis, berikut tidak licin, dan juga nyaman digenggam saat digunakan, termasuk kategori emosional. Selanjutnya ada kelompok kebutuhan keberlanjutan, yaitu maskara dapat diisi ulang atau refillable, berikut mengurangi limbah wadah kosmetik sekali pakai, termasuk kategori sustainability. Tahap selanjutnya yaitu tahap 4 dengan prioritas kebutuhan atau model Kano. Yang pertama dengan fitur maskara dapat direfill, termasuk kategori Kano attractive atau fitur pembeda, yang dimana hal tersebut memberikan nilai tambah dan juga ramah lingkungan. Lalu yang kedua ada fitur jepitan nyaman digunakan atau tidak mencubit, dengan kategori Kano yaitu must be atau wajib ada, yang dimana desain tersebut harus ergonomis dan juga aman di mata. Lalu yang ketiga ada fitur hasil jepitan tahan lama dengan kategori Kano performance, yang dimana implikasi desainnya yaitu tingkat tekanan dan bentuk penjepit harus dioptimalkan. Selanjutnya ada fitur maskara tidak mudah kering, termasuk kategori Kano performance. Dan implikasi desain yaitu menggunakan formula maskara dengan kelembapan tinggi dan juga wadahnya yang kedap udara. Yang terakhir ada fitur pemasangan refill mudah, yaitu termasuk kategori performance, yang dimana implikasi desainnya yaitu desain mekanisme isi ulang yang praktis dan juga anti tumpah. Lalu untuk tahap 5 yaitu formulasi customer recruitment statement. Yang pertama, pengguna ingin penjepit bulu matanya itu dapat menghasilkan lentikan dengan cepat dan tahan lama. Yang kedua, produk harus praktis digunakan karena sudah dilengkapi maskara dalam satu alat. Yang ketiga, maskara dapat direfill dengan mudah tanpa membuat tangan kotor atau tumpah. Yang keempat, formula maskara tidak cepat kering dan aman untuk mata sensitif. Yang kelima, penjepit harus nyaman dipegang, tidak mencubit dan ringan saat digunakan. Selanjutnya yaitu tahap 6. Yaitu translasi ke critical to quality. Untuk kebutuhan pelanggannya yaitu efisiensi waktu dalam penggunaan penjepit bulu mata dan maskara. Yang pertama, kritikannya daya lentik. Untuk kualitasnya, durasi hasil lentik jadi jauh lebih bertahan lama. Yang kedua, kritikannya kepraktisan penggunaan. Lalu untuk kualitasnya, waktu aplikasinya itu jadi jauh lebih cepat. Yang ketiga, kemudahan refill maskara. Untuk kualitasnya menjadi waktu penggantian isi ulangnya itu jauh lebih cepat. Yang keempat, kritikannya keamanan dan kenyamanan sehingga kualitasnya tekanan penjepit dan tingkat iritasi mata. Yang kelima, kualitas formula maskara sehingga kritikannya itu waktu pengeringan formulanya jadi cepat. Selanjutnya tahap 7 yaitu formulasi sertifikasi CPK. Untuk voice of customer-nya yaitu bulu mata jadi lentik tapi cepat turun lagi. Nah, untuk kebutuhan teknisnya daya lentik hasil jepit. Untuk CTQ parameternya durasi hasil lentik yaitu per jam. Target dan toleransinya itu lebih dari 8 jam. Metode ukur atau definisi operasionalnya yaitu uji visual stopwatch sejak penjepitan hingga lentik berkurang 50%. Untuk voice of customer yang kedua, pakainya pengen lebih cepat aja, jangan ribet. Kebutuhan teknisnya yaitu kepraktisan penggunaan. CTQ parameternya yaitu waktu aplikasi atau detik, yaitu kurang dari 10 detik. Untuk metode ukurnya stopwatch dari awal penjepitan hingga selesai penjepitan. Untuk voice of customer yang ketiga, refill maskaranya jangan susah dipasang. Untuk kebutuhan teknisnya yaitu
kemudahan penggantian isi ulang. Untuk strategi parameternya yaitu waktu pergantian refillnya atau per detik, yaitu target dan toleransinya kurang dari 30 detik. Untuk metode ukurnya, stopwatch dari proses lepas hingga pasang ulang refill. Untuk ways of customer yang keempat, jangan bikin mata iritasi. Untuk kebutuhan teknisnya yaitu keamanan bahan. Untuk strategi parameternya, tingkat iritasi mata, target dan toleransinya kurang dari 5% pengguna uji. Metode ukur atau definisi operasionalnya yaitu uji panel pengguna 10 orang selama 1 minggu. Untuk face of customer yang kelima atau terakhir, maskaranya jangan cepat kering pas dipakai. Kebutuhan teknisnya yaitu kualitas formula maskara. Untuk strategi parameternya yaitu waktu pengeringan formula per detik. Target dan toleransinya yaitu 1 menit. Untuk metode ukur dan definisi operasionalnya, uji sapuan pada kertas putih dan ukur waktu hingga kering sentuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.